hormati Ibu Ivo Basrika, SSI MPD, sebagai dosen pengasuh mata kuliah aplikasi komputer, dan yang saya kasihi semua yang menyaksikan video ini. Dalam penjelasan saya kali ini, saya akan membawakan materi mengenai Microsoft Office Excel. Nah, bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, pertama-tama marilah kita lihat bersama seperti apa materi yang akan dijelaskan melalui peta konsep berikut ini. Yang pertama ada pengertian Microsoft Excel, yang berikut mengubah isi sel, yang berikut mengatur tampilan kerja, yang berikut bekerja dengan operasi bilangan, yang berikut menggunakan fungsi dasar, yang berikut menggunakan fungsi lanjutan, yang berikut mengatur tampilan grafik, dan yang berikut mengurutkan data. Nah, seperti apa sih penjelasannya? Langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. A. Pengenalan Microsoft Office Excel 2007. Microsoft Office Excel 2007 merupakan salah satu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data. Perangkat lunak ini dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis perhitungan dan pengelolaan angka-angka yang dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan berbagai operasi, misalnya angka dalam perhitungan, analisis, pembuatan lembar kerja, membuat grafik, dan manajemen database. Berikut ini adalah tampilan kerja Microsoft Office Excel 2007. Berikut B. Mengubah isi sel. Untuk menyembunyikan dan menampilkan kolom dan baris yang tersembunyi, seperti apakah langkah-langkahnya? Yang pertama, untuk menyembunyikan kolom. Buatlah range pada kolom yang akan disembunyikan. Klik menu Home, lalu klik toolbar Format. Pilih Hide dan Unhide, kemudian klik Hide Columns. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Yang berikut untuk menampilkan kembali kolom yang tersembunyi. Dari menu Home, klik toolbar Format, pilih Hide dan Unhide, selanjutnya pilih Unhide Columns. Yang berikut untuk menyembunyikan dan menampilkan baris. Caranya, menyembunyikan baris sama dengan menyembunyikan kolom. Yang berbeda adalah range yang dibuat, yaitu range baris, dan dari pilihan Hide dan Unhide yang dipilih adalah Hide Row. Sedangkan untuk menampilkan kembali baris yang telah disembunyikan dari pilihan Hide dan Unhide, pilih Unhide Rows. 2. Menyisipkan kolom dan baris. Langkah-langkahnya, untuk menyisipkan kolom baru, tempatkan sel aktif pada sebuah kolom, misalnya kolom C1, kemudian klik kanan pada menu pop-up yang muncul, pilih Insert, pilih antara kolom, kemudian klik OK. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. C. Mengatur tampilan kerja. Yang pertama, mengatur format font. Langkah-langkahnya, klik sel yang akan diubah. Dari menu Home pada toolbox Font, klik format huruf yang dibutuhkan. Yang kedua, mengatur alignment. Mengatur perataan teks, misalnya blok sel A1 sampai sel C1, kemudian klik Merge and Center, kemudian menggabungkan sel A1 sampai sel C1 dan membuat teks berada di tengah-tengah sel A1 sampai sel C1. Kita bisa mengklik pilihan align yang dibutuhkan untuk mengatur posisi teks. Ada align text left untuk menempatkan teks di sebelah kiri sel dan top align untuk menempatkan teks di bagian atas sel. Ada juga align text right untuk menempatkan teks di sebelah kanan sel dan bottom align untuk menempatkan teks di bagian bawah sel. Yang ketiga, menambah garis tebal. Contohnya, letakkan sel aktif pada A2, kemudian buat range atau blok A2 sampai C5. Kemudian dari menu Home, pada toolbox Font, pilih bottom border, kemudian pilih garis yang sesuai, misalnya all border. 4. Mengatur shading. Caranya, dari menu Home, pilih Format Cell, kemudian pilih Fill. Cara lain dari menu Home pada toolbox Font, pilih Fill untuk mengatur warna pada sel dan pilih Font Color untuk mengatur warna huruf atau teks. Bagian D, bekerja dengan operasi bilangan.
Operasi bilangan ini berupa operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, dan juga penggabungan operasi aritmetika. Menggunakan fungsi dasar. Yang pertama, alamat relatif, contohnya sel B3 dan sel C3 disebut sebagai alamat relatif. 2. Alamat absolut, di mana alamat yang bersifat tetap meskipun rumusnya dikopi ke manapun. Yang ketiga, alamat semi absolut. Alamat semi absolut terdiri dari 2, yaitu semi absolut yang jika digandakan nama kolom tetap, sedangkan nama baris tetap. Selanjutnya, semi absolut yang jika digandakan maka nama kolom berubah dan baris tetap. Yang keempat, ada memahami penggunaan fungsi dasar, yaitu ada fungsi sum. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menjumlahkan semua data yang ada pada range yang dimaksud. Yang berikut ada fungsi average. Fungsi average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Yang berikut ada fungsi max. Fungsi max ini untuk mencari nilai terbesar dari sejumlah data. Yang berikut ada fungsi min. Nah, fungsi min ini berfungsi untuk mencari nilai terkecil dari sejumlah data. Yang berikutnya ada fungsi count. Fungsi count ini berfungsi untuk menghitung banyaknya bilangan dalam sejumlah data. F. Menggunakan fungsi lanjutan. Fungsi logika IF di mana menggunakan rumus fungsi IF yaitu seperti berikut ini. Rumus fungsi IF di atas memiliki arti bahwa jika di mana sel F3 lebih besar dari 65 maka dinyatakan lulus. Namun jika nilainya lebih kecil maka dinyatakan gagal. G. Bekerja dengan diagram dan grafik. Yang pertama, membuat diagram dan grafik. Dari sebuah data akan dibuat grafik dengan cara blok atau buat range data yang ingin ditampilkan dalam grafik. Kemudian klik menu insert. Selanjutnya, klik tombol kolom di toolbox chart, klik menu design, kemudian pada toolbox chart style, pilih model grafik yang diinginkan. Yang kedua, memberikan judul grafik. Dari data sebelumnya, klik menu layout, kemudian pilih chart title, selanjutnya pilih dan klik above chart. Yang ketiga, mengatur tampilan grafik. Pada grafik ada sumbu X, Y, dan Z. Keterangan pada sumbu dapat dimunculkan atau dihilangkan. Nah, berikut cara-caranya untuk memunculkan sumbu, caranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk sumbu X, klik layout, kemudian pilih axis title, pilih primary horizontal axis title, dan pilih title below axis. Yang berikut untuk sumbu Y, klik layout, kemudian pilih axis title, pilih primary vertical axis title, dan pilih vertical title. Yang berikut untuk menghilangkan keterangan sumbu X. Ya, caranya klik layout, kemudian pilih axis title, pilih primary horizontal axis title, dan pilih none. Yang berikut untuk menghilangkan keterangan sumbu Y, caranya adalah klik layout, kemudian pilih axis title, pilih primary vertical axis title, dan pilih none. Yang berikut mengatur tampilan garis grid. Tampilan garis grid yang ditampilkan adalah garis Y mayor. Yang kelima, mengatur posisi legend. Legend adalah keterangan tentang garis-garis yang ada di grafik. Nah, untuk mengatur legend caranya itu klik menu layout, klik tombol legend, dan pilih pengaturan posisi sesuai keperluan. Yang keenam ada label data. Untuk menampilkan label data pada grafik, caranya klik layout, pilih data labels, kemudian pilih label data sesuai keperluan Anda. H. Mengurutkan data. Nah, caranya buat range atau blok keseluruhan angka di atas, misalnya sel A1 sampai sel A10. Kemudian aktifkan menu home. Pada toolbox editing, klik tombol sort and filter, kemudian pilih sort smallest to largest. Hasilnya, data yang tadi tidak beraturan akan disusun secara beraturan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk membuat urutan data mulai dari yang terbesar ke data yang terkecil, maka dari pilihan sort and filter dipilih sort largest to smallest.
Demikian penjelasan saya kali ini mengenai Microsoft Office Excel. Semoga dalam penjelasan saya ini dapat membantu kita semua untuk lebih mengenal seperti apa fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini dan membantu kita agar lebih mudah lagi dalam mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ivo Basrika, SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer yang telah membimbing saya, dan kepada semua yang telah menyaksikan video ini. Salam sehat untuk kita semua, tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa pada video berikutnya.